Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa perbedaan antara agregator dan juga publisher. Oke, langsung aja. Kita akan membahas agregator karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang ada di media sosialku dan juga di YouTube. Nah, pertama kita akan bahas agregator. Nah, agregator adalah musik distribusi gitu kan. Orang yang memasarkan musik ke semua digital platform musik. Nah, itu tugasnya agregator berupa audio yang dipasarkan gitu. Karya-karya kalian atau lagu-lagu kalian ada di platform musik, contohnya di YouTube Musik, di Spotify, di iTunes, di Joox. Nah, itu dipasarkan oleh agregator gitu, disebarluaskan oleh agregator gitu ya. Nah, itu tugas agregator. Terus ada juga yang nanya misalkan kayak, "Bang, gimana caranya biar channel YouTube kita ataupun lagu kita itu jadi satu channel gitu kan, satu channel YouTube?" Nah, itu kalian harus mengajukan sama agregator kalian gitu. Contohnya misalkan kayak agregator kalian TuneCore misalkan. Jadi kalian hubungi TuneCore-nya, terus juga ajuin lah biar YouTube kalian itu jadi satu channel gitu. Jadi nggak dipisah-pisah. Jadi musik dan juga kontennya itu jadi satu channel gitu kan. Nanti biasanya ada logo musik gitu kan. Ada logo not musik gitu kan. Nah, itu tugas agregator. Orang yang memasarkan lagu-lagu kita ke digital platform gitu. Itu tugasnya agregator. Nah, sekarang publisher. Bang, publisher gimana sih? Nah, kalau publisher itu adalah salah satu orang yang menerima kuasa dari salah satu komposer ataupun dari komposer gitu. Jadi, publisher ini tugasnya adalah mengelola karya-karya lagu kita gitu. Contohnya misalkan lagu kita mau dipakai iklan, atau lagu kita mau dipakai soundtrack film, sinetron, ataupun misalkan dipakai di stasiun-stasiun TV gitu kan. Nah, itu izinnya harus ke publisher gitu. Terus misalkan ada orang lain yang mau nge-cover lagu kita, tapi dia itu pengen dikomersilkan lagi gitu. Jadi dia meng-cover lagu kita, terus dia pengen memasarkan lagu kita itu ke Spotify, YouTube Musik ataupun yang lainnya ya. Nah, itu izinnya harus ke publisher gitu. Jadi kalau misalkan hanya sekedar YouTube, ya YouTube juga sudah ada mekanismenya ya. Jadi nanti terkena ataupun terdetek copyrightnya gitu. Kalau untuk YouTube mungkin nggak harus izin, mungkin nggak harus izin, ada juga yang izin, ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan untuk saya sendiri, kalau misalkan kalian pengen nge-cover lagu saya di YouTube, ya silahkan. Tapi kalau misalkan kalian ingin meng-cover lagu saya tapi kalian pasang di Spotify, di YouTube Musik ataupun yang lainnya, nah itu kalian harus izin ke publisher gitu. Nah, biasanya publisher juga kerjasama sama LMK, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, Lembaga Manajemen Kolektif ini adalah mengelola hak-hak royalti yang kita dapat gitu. Nanti dia menghimpun semua royalti dari mungkin bisa jadi berbagai negara ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada WAMI gitu, LMK-nya. Jadi misalkan ada yang bawain di panggung-panggung ataupun yang bawain di
di apa ya, maksudnya di setiap pentas ataupun event gitu kan, itu tuh harus membayar royalti ke WAMI gitu. Jadi itu ya perbedaannya antara agregator, publisher gitu. Jadi harus dipahami lagi, agregator adalah orang yang memasarkan musik berupa audio ke digital platform seperti YouTube Musik, Spotify, Joox, iTunes, dan lain-lain. Nah, publisher itu adalah salah satu orang yang menerima kuasa dari komposer. Nah, adapun syarat-syaratnya misalkan daftar ke publisher, saya juga sudah bikin videonya ya. Kalian bisa tonton video-video sebelumnya. Oke? Semoga mengerti dan semoga paham. Kalau misalkan belum paham, silahkan komen. Dan juga bisa hubungi saya di Instagram saya ataupun di YouTube gitu kan. Kalian bisa hubungi saya di sosial media gitu. Ataupun misalkan yang belum ngerti ya, nanti bisa saya jelaskan lagi. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Apabila ada kurangnya silahkan komen. Apabila ada lebihnya ya saya bisa adapun ada lebihnya juga nggak ada kembalian ya, karena ini bukan jual beli gitu. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah mohon maaf, ataupun ada yang kurang silahkan di komen. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Salam hangat.